Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait topik 4 untuk mata kuliah sejarah dan filsafat matematika, yaitu berkaitan dengan konsep matematika yang dibahas oleh kaum Pitagoras. Perkenalkan, nama saya Pujasari Purnama dengan NIM 501292931. Sebelumnya, yaitu terkait dengan kaum Pitagoras. Siapa sih sebenarnya kaum Pitagoras? Nah, kaum Pitagoras adalah komunitas filsuf atau pengikut Pitagoras yang didirikan di kota Kroton, Italia Selatan, yang memadukan antara filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan, terutama matematika. Mereka percaya bahwa jiwa itu bisa berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya atau reinkarnasi, dan berusaha menyucikan jiwa melalui berbagai cara, termasuk gaya hidup yang disiplin, musik, dan matematika. Komunitas ini terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran yang fokus pada ketaatan, peraturan mistis, dan ada juga yang lebih mengutamakan ilmu pengetahuan seperti matematika. Jadi, kaum Pitagoras adalah orang-orang yang mengikuti dari Pitagoras. Nah, konsep matematika apa aja yang dibahas oleh kaum Pitagoras? Yang pertama yaitu aritmatika, kemudian ada harmonia, geometria, dan astrologi. Jadi konsep matematika yang kaum Pitagoras bahas yaitu berkaitan tentang bilangan. Ada juga bagaimana bilangan itu berkaitan dengan musik, kemudian geometri, dan juga astronomi atau terkait dengan planet-planet seperti itu. Yang pertama yaitu aritmatika. Kaum Pitagoras itu beranggapan bahwa bilangan sebagai dasar segala sesuatu. Mereka mempercayai bahwa segala sesuatu di alam itu berasal dari bilangan. Jadi kaum Pitagoras ini sangat memuja terkait dengan bilangan. Nah, karena kepercayaan mereka bahwa alam semesta itu terbentuk dari suatu bilangan, maka akhirnya mereka bisa menemukan tentang klasifikasi bilangan, yaitu bilangan segitiga, bilangan persegi, dan bilangan poligonal. Kemudian selain itu, mereka juga membahas terkait konsep bilangan genap dan bilangan ganjil. Dan ini bagi kaum Pitagoras berkaitan erat dengan yang namanya maskulin sama feminim. Jadi mereka mengatakan bahwa bilangan genap itu berkaitan dengan feminim dan bilangan ganjil itu maskulin. Ini adalah kepercayaan kaum Pitagoras. Kemudian kaum Pitagoras juga menemukan yang namanya bilangan rasional, yaitu akar 2. Bilangan akar 2. Nah, yang mana mereka mengatakan bahwa bilangan rasional ini sebagai rasio dua bilangan bulat. Akan tetapi penemuan akar 2 ini, salah satu angkanya, ini akhirnya menyebabkan krisis keyakinan di mereka bahwa pandangan mereka bahwa semua realitas dapat dijelaskan oleh rasio bilangan bulat. Seperti itu. Kemudian penemuan juga terkait bilangan prima. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu terkait dengan harmonia atau musik dan harmoni. Nah, kaum Pitagoras itu menyediakan atau berprinsip bahwa bilangan adalah sebab dari segala sesuatu di alam. Tradisi memuja Pitagoras yaitu dengan musik-musik itu dilakukan oleh kaum Pitagoras. Adanya hubungan dengan angka ini berkaitan dengan senar yang mereka petik di mana ada rasio 2:1 yang menghasilkan 1 oktav, kemudian 3,2 menghasilkan 1/5 sempurna, 4:3 menghasilkan 1/4 sempurna. Jadi artinya ada bilangan-bilangan yang memunculkan harmoni-harmoni musik dari alat musik
bagi kaum Pitagoras. Kemudian ada juga pernyataan bahwa harmoni bola. Keyakinan ini meluas ke gagasan harmoni bola, yaitu bahwa benda-benda di langit itu bergerak sesuai dengan rasio matematis untuk menciptakan musik surgawi gitu. Jadi di harmoni bola ini berkaitan juga nanti di bagian astronomi. Kemudian geometri. Nah, di bagian geometri ya ini yang paling terkenal yang kita ketahui yaitu adanya teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras yang mana ini berkaitan dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegak lurus pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Jadi ini yang sangat terkenal kita ketahui ini adalah teorema Pitagoras dan ini berkaitan erat dengan segitiga siku-siku. Kaum Pitagoras itu meyakini adanya hubungan erat antara angka dengan bentuk geometris seperti penemuan beberapa padatan platonis dan pemahaman tentang rasio emas melalui pentagram seperti itu. Nah, selain itu, kaum Pitagoras juga yang menemukan konsep bilangan poligonal dan proporsi geometri. Ini berkaitan seperti pola bilangan segitiga maupun pola bilangan segi empat ini seperti ini. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa adanya padatan platonis itu menemukan 3 dari 5 yaitu terkait tetrahedron, kubus, dan dodekahedron seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu terkait tetratis ya, terkait tetratis. Di sini dikatakan bahwa kaum Pitagoras itu meyakini bahwa tetratis itu berupa sumpah-sumpah. Jadi artinya mereka meyakini bahwa ada 4 unsur suci, api, air, udara, dan bumi atau tanah. Nah, tetratis ini diwakili secara geometris oleh sebuah segitiga sama sisi yang tersusun oleh 10 titik dan secara aritmetika oleh bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10 dan kaum Pitagoras meyakini bahwa angka 10 itu adalah angka suci atau sempurna seperti itu. Nah, kemudian di bagian astronologi, yaitu seperti yang disebutkan dalam tadi adanya harmoni bola-bola langit. Kaum Pitagoras itu meyakini dalam astronomi bahwa benda-benda langit itu tersusun berdasarkan sistemnya atau adanya harmoni dari masing-masing ketujuh planet yang ada. Ini juga berkaitan terkait dengan kosmos dan angka pada bilangan. Nah, kaum Pitagoras itu juga melakukan perhitungan astronomi dengan menggunakan bilangan-bilangan. Nah, kosmos itu menggambarkan dunia sebagai suatu sistem yang teratur dan dapat dipahami melalui angka dan harmoni. Kemudian ada juga dikatakan bahwa yang harmoni bola-bola langit itu adalah musik bola-bola langit. Artinya benda-benda langit itu tersusun berdasarkan harmoni atau sistemnya tertentu. Selain itu juga kaum Pitagoras itu sudah berpendapat duluan bahwa bumi itu bulat. Pitagoras dan sejamannya dianggap sebagai orang pertama yang mengajarkan bahwa bumi itu bulat dan membaginya menjadi zona iklim serta mengidentifikasi bintang timur dan barat sebagai Venus. Lalu bagaimana hubungannya dengan matematis? Nah, mereka melihat hubungan antara angka dan geometri sebagai kunci untuk memahami alam semesta. Bahkan mereka meyakini bahwa segala sesuatu di alam dapat dihitung dan diprediksi melalui siklus matematis. Seperti itu. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah
empat hal tadi, yaitu adanya konsep aritmatika, konsep harmonia, musik, dan konsep geometri, serta konsep astrologi. Dalam konsep konsep aritmatika itu sangat erat dengan penemuan bilangan yang menjelaskan banyak hal tentang alam semesta. Kemudian ada konsep harmonia atau musik dapat dijelaskan secara bilangan dan rasio seperti oktav tadi. Kemudian bagaimana petikan rasio senar seperti itu. Kemudian konsep geometri dapat dijelaskan secara teratur seperti dalam teorema Pythagoras dan proporsi geometrisnya. Dan yang terakhir yaitu adanya konsep astrologi sebagai dasar melihat planet dan bentuk alam semesta dengan sebuah bilangan. Jadi kaum Pitagoras ini adalah kaum yang sangat memuja yang namanya bilangan. Mereka mengatakan bahwa alam semesta itu terbuat dari bilangan seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada saran, masukan, kritik, saya terima. Terima kasih dan mohon bimbingannya untuk diskusi-diskusi berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.